Saat ini, ada orang yang lebih lemah darimu, tapi mereka menang. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan. Mereka bicara tanpa ragu, bertindak seolah pantas mendapat segalanya, dan dunia mempercayai mereka. Sementara kamu terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menimbang, dan menunggu saat yang sempurna. Dan saat kamu menunggu, kesempatanmu direbut oleh orang lain. Ingat, keyakinan itu bukan bakat, tapi senjata. Kalau kamu tidak punya, orang lain akan menggunakannya untuk melawanmu. Ini adalah pelajaran kuno, orang yang berani akan maju, meski tanpa keahlian. Yang ragu akan diam, meski ia cerdas. Kekuatan bukan milik yang terbaik, melainkan milik yang paling yakin. Kamu tidak dilahirkan lemah, tapi dibentuk seperti itu. Kebiasaan lama yang selalu mencari persetujuan dan takut dihakimi telah menciptakan bayangan di dalam dirimu, suara yang ragu, yang meminta maaf. Itu bukan kamu yang sejati, ini saatnya melepaskan bayangan itu. Mulailah dengan tindakan kecil yang kuat. Saat kamu ingin menarik diri, majulah. Saat ingin menjelaskan, diamlah sejenak. Saat ingin meminta maaf, tataplah mata lawan bicaramu. Kepercayaan diri sejati muncul bukan saat kamu merasa siap, tapi saat kamu berani melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah kamu lakukan. Jika ada pikiran yang membuatmu merasa kecil, singkirkan itu. Jika keraguan datang, hadapi. Jika ketakutan mencoba menguasaimu, tolaklah. Kamu tidak butuh izin atau validasi dari siapapun. Kamu hanya perlu satu hal, kemauan untuk menjadi dirimu yang paling kuat. Begitu kamu melepaskan belenggu lama, dirimu yang sejati akan terbangun. Kekuatan sejati tidak datang dari suara keras, melainkan dari kehadiran. Orang kuat tidak perlu banyak bicara, mereka hanya perlu ada. Kehadiran mereka membuat orang lain mendengarkan. Bahkan dalam keheningan, diam adalah kendali. Orang yang pendiam seringkali menjadi misterius dan menarik. Saat kamu masuk ke sebuah ruangan, jangan mencari persetujuan, tapi amati dan fahami. Biarkan orang lain yang terburu-buru membuktikan diri. Postur tubuhmu bicara sebelum mulutmu. Gerakan yang lambat dan tenang menunjukkan bahwa kamu tidak terburu-buru. Kamu tidak mencoba mengesankan siapapun, kamu hanya santai dan penuh perhitungan. Dan saat kamu berbicara, jangan ragu. Bicara seolah-olah kata-katamu adalah keputusan, bukan saran. Hilangkan kata-kata yang tidak perlu seperti mungkin atau kurasa. Katakan apa yang kamu maksud dan biarkan kata-katamu berdiri sendiri. Nada suaramu adalah pesanmu yang sebenarnya. Jika kamu ingin diperhatikan, turunkan nada suaramu dan pelankan bicaramu. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan. Jika ada yang menantangmu, jangan berdebat. Jangan membela diri. Cukup katakan, "Saya tidak setuju," lalu lanjutkan. Saat kamu menolak berdebat, kamu menunjukkan bahwa keyakinanmu tidak bisa dinegosiasikan. Kepercayaan diri tanpa kendali emosi itu rapuh. Oleh karena itu, kuasai dirimu. Kamu tidak perlu bereaksi terhadap setiap hal. Seseorang menghinamu, amati. Seseorang memujimu, analisis. Inilah kunci untuk tidak bisa dimanipulasi. Bunuh kebutuhan untuk dipahami. Kamu tidak ada untuk dipahami, kamu ada untuk bertindak dan membentuk dunia di sekitarmu. Penolakan bukanlah kekalahan, melainkan sinyal. Itu memberitahumu bahwa kamu terlalu mudah didapatkan. Jadi, jika kamu ditolak, jangan tunjukkan rasa sakit. Ambil langkah mundur, perbaiki dirimu, dan kembalilah sebagai sosok yang lebih kuat dan tak terjangkau. Penolakan itu hanya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ia mendorongmu menjadi versi dirimu yang tidak perlu meminta, tidak perlu takut, dan tidak perlu menunggu untuk dipilih. Kamu tidak ditolak, kamu hanya diarahkan untuk menjadi dirimu yang paling hebat. Bangunlah secara diam-diam, kembalilah sebagai kekuatan yang tidak bisa mereka tolak.